Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat catatan Alif Ghazali. Jadi dalam video kali ini masih mengenai Credit Marketing Officer. Saya akan membahas 5 kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh Credit Marketing Officer baru ya. Sesuai tema. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Selama saya bekerja, saya sangat merasa kesulitan ketika hal ini saya lakukan. Apa saja 5 hal ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman baru bekerja dan tidak bertanya. Ya, hal ini teman-teman harus hindari. Banyak poin-poin penting di dalam pekerjaan Anda, khususnya Anda sebagai Credit Marketing Officer. Misalnya, mengenai ketentuan kerja Anda. Lalu, apa hal yang penting yang harus Anda lakukan di pekerjaan Anda. Ini nantinya Anda harus proaktif dalam bertanya semasa Anda training. Sebab proses training ini adalah proses pengenalan pekerjaan Anda. Apa seharusnya yang Anda kerjakan di bidang Anda. Ini Anda perlu kritis. Yang kedua, tidak punya brand. Ini saya rasa sangat penting ketika kita bekerja sebagai karyawan, khususnya sebagai CMO yang notabene sekaligus sebagai marketing. Jadi tugas seorang CMO, selain dia mengecek layakan konsumen, dia juga perlu menawarkan barang atau jasa ya. Sebenarnya sebagai Credit Marketing Officer ini kerjaannya itu bisa dicampur antara kadang ada collection, bertanggung jawab sampai 6 bulan, lalu menguji kelayakan dan mempromosikan barang atau jasa pengajuan kredit gitu. Ketika kita tidak mempunyai brand, kita akan begitu sulit atau begitu susah dikenal oleh orang. Contohnya sekarang teman-teman sebagai Credit Marketing Officer tetapi tidak mempunyai brand. Teman-teman turun survei ke lapangan tetapi teman-teman malu untuk pendekatan, malu untuk memberikan apa ciri khas yang hanya ada pada diri Anda. Anda sejatinya harus memperkenalkan diri Anda dengan cara ini saya dengan humble-nya saya harus memperkenalkan diri. Siapa tahu nanti setelah itu tetangga atau saudara-saudara dari konsumen yang mengajukan kredit nanti akan mencari Anda untuk mengambil kredit-kredit lainnya. Ini akan menjadi bonus untuk Anda. Poin ketiga, terlalu kritis ya. Seperti yang saya katakan di awal, teman-teman harus kritis, tetapi tidak boleh terlalu kritis ya. Karena banyak pepatah sudah mengatakan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ini juga berlaku di dunia kerja, untuk semua hal juga berlaku. Misalnya teman-teman baru bekerja, tetapi teman-teman sudah mulai melakukan hal yang tidak seharusnya dikerjakan oleh seorang karyawan baru. Misalnya teman-teman ini menilai rekan kerja dengan sepihak. Oh, orang ini karakternya seperti ini. Atau cara kerja atasan teman-teman. Oh, atasan saya rasa kerjanya kok seperti ini. Saya harus mengkritiknya. Nah, ini belum pada poin Anda sebagai seorang kritikus. Anda bisa mengkritik atasan Anda atau rekan kerja Anda apabila Anda sudah mempunyai yang pertama waktu kerja yang cukup lama, atau yang kedua teman-teman mempunyai posisi yang cukup untuk
mempunyai otoritas sebagai pengkritik gitu. Apabila sebagai karyawan baru langsung mengkritik, ini saya rasa tidak pantas atau tidak cocok gitu. Poin keempat, perlukah kita memperkenalkan diri? Ya, jawabannya perlu saya rasa. Mengapa? Karena kita di sekitar rekan kerja kita yang baru kita temui atau orang-orang baru di sekitar kerja kita harus proaktif untuk mulai mengenal siapa saja mitra dari perusahaan yang sama tempat kita bekerja. Pasti pertama ini menjadi pertimbangan untuk Anda, apalagi rekan kerja Anda dirasa ada yang cuek. Tapi saya rasa teman-teman perlu mencari celah untuk bisa pendekatan secara emosional kepada teman-teman Anda. Maka mulailah perkenalan dari hobi atau minat atau basa-basi, misalnya sudah berapa lama kerja, itu bisa menjadi solusi agar Anda tidak kesusahan apabila ada pekerjaan yang harus Anda minta bantuan kepada rekan kerja Anda nantinya. Yang kelima, merasa harus pulang larut. Pasti teman-teman yang baru mulai bekerja merasa pulang larut itu adalah satu hal yang penting untuk memperkenalkan diri kepada atasan bahwa Anda royal dalam bekerja. Tapi saya rasa itu tidak cukup perlu, teman-teman. Mengapa? Sebab awal Anda bekerja ini adalah waktu di mana Anda menyetujui MOU atas kesepakatan dengan atasan Anda, apalagi jikalau kontrak Anda belum tanda tangan. Itu penting, teman-teman. Jadi sebenarnya jam kerja ini memiliki ketertiban sendiri. Jikalau dalam kontrak kerja kita tidak diperbolehkan untuk pulang larut, ini bisa jadi pertimbangan nantinya jikalau dalam sebelum tutup buku teman-teman sebagai credit marketing officer atau dalam hari libur, teman-teman. Ini juga pengalaman saya. Saya tidak membahas ini di awal saya bekerja. Jadinya saya saat libur saya tetap disuruh bekerja. Ini sangat mengganggu hari istirahat kita, teman-teman. Jadi pulanglah sesuai jam normalnya, apalagi Anda ini orang yang baru bekerja sebagai credit marketing officer, teman-teman. Oke, jadi itulah tadi 5 kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh credit marketing officer baru. Dan ini juga sinkron dengan hal yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan baru secara general. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.